Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar, Bapak Rudy Wahyudi Febrianto Eskom Enkom, serta rekan-rekan sekalian. Puji syukur hari ini kita dapat melakukan presentasi untuk mata kuliah Sistem Pakar. Perkenalkan, nama saya Ega Puspita yang akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kali ini. Hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sistem pakar deteksi kualitas air tambak gudang berbasis sensor parameter lingkungan. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama ada Akram Surya Alfaras, yang kedua ada Tasya Amelia Putri, yang ketiga ada Rika Nurhalisa, dan terakhir ada Ega Puspita. Saya sendiri. Nah, untuk materi pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada logika deduktif dan silogisme, yang ketiga ada metode inferensi argumen dan logika proporsional, dan yang keempat ada soft computing uji inferensi sistem atau FEIS. Dan yang terakhir juga akan dilaksanakan demonstrasi. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sistem pakar deteksi kualitas air tambak udang berbasis sensor merupakan sistem berbasis kecerdasan buatan yang membantu memantau kondisi air tambak secara otomatis. Parameter yang diperiksa meliputi pH, DO, salinitas, dan amonia. Karena perubahan kualitas air dapat menyebabkan udang stres hingga kematian. Sistem ini menggunakan konsep sistem pakar berbasis aturan if-then dengan menerapkan logika dedukatif, silogisme, inferensi argumen, dan logika proporsional dan soft computing untuk menganalisis data sensor serta memberikan rekomendasi penanganan. Implementasi dilakukan menggunakan CLIPS sebagai platform pembuatan sistem pakar, sehingga proses diagnosis kualitas air dapat dilakukan secara cepat, konsisten, dan membantu membudidaya dalam mengambil keputusan. Next. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, menjelaskan penerapan logika dedukatif dan 4 jenis silogisme, kategori, hipotetis, disjungtif, dan negatif atau modus tollens pada studi kasus deteksi kualitas air tambak. Yang kedua, menjelaskan metode inferensi argumen dan logika proporsional yang mendasari kinerja mesin inferensi pada CLIPS. Yang ketiga, mengusulkan dan menjelaskan elemen soft computing, fuzzy inferensi sistem yang dapat melengkapi keterbatasan sistem berbasis aturan CLIPS atau tegas. Yang keempat, mendokumentasikan implementasi program, presentasi karya, dan tautan pendukung sesuai format yang ditentukan. Next. Di sini ada deskripsi studi kasus. Sistem yang dibangun memanfaatkan 4 parameter sensor lingkungan tambak sebagai variabel input utama. Setiap parameter direpresentasikan sebagai fakta biner yes atau no yang menyatakan apakah nilai sensor berada pada rentang normal atau tidak, sebagaimana ditunjukkan pada tabel. Yang pertama, parameter pH air rentang normalnya 7,5 sampai 8,5, fakta CLIPS-nya pH yes atau no. Yang kedua ada DO, oksigen terlarut, rentang normalnya lebih 5 mgl, fakta CLIPS-nya D yes atau no. Yang ketiga ada sanilitas, rentang normalnya 15 sampai 25 ppt, fakta CLIPS-nya sanilitas yes atau no. Parameter kadar amonia kurang dari 0,5 mgl, fakta CLIPS-nya amonia yes atau no. Untuk materi selanjutnya ada logika dedukatif
dan silogisme. Mesin eferensi pada sistem pakar CLIPS bekerja berdasarkan penalaran dedukatif, dimulai dari aturan umum premis yang telah ditetapkan pakar, kemudian diterapkan pada data spesifik fakta sensor untuk menghasilkan simpulan khusus yang bersifat pasti, certain, bukan sekedar probabilistik. Bagian ini menguraikan penerapan logika dedukatif beserta 4 bentuk silogisme pada studi kasus tambak udang. Next. Logika dedukatif dalam studi kasus. Logika dedukatif merupakan metode penalaran yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan umum menuju kondisi yang lebih khusus. Pada sistem pakar, logika dedukatif digunakan untuk menentukan suatu kesimpulan berdasarkan aturan rule dan fakta yang diberikan. Pada studi kasus sistem pakar deteksi kualitas air tambak udang berbasis sensor parameter lingkungan, pengetahuan pakar direpresentasikan dalam bentuk aturan if atau then. Menggunakan bahasa CLIPS, aturan tersebut berisi berhubungan antara kondisi parameter kualitas air seperti pH, DO, salinitas, dan amonia terhadap kondisi kualitas tambak air. Sebagai contoh, penerapan logika dedukatif pada Rule R1 dalam program tambak CLIPS adalah sebagai berikut. Premis umum, jika pH air normal, DO oksigen terlarut normal, salinitas normal, dan kadar amonia normal, maka kualitas air tambak sangat baik. Faktanya khusus, hasil pemeriksaan sensor pada tambak A menunjukkan bahwa A. pH air berada pada kondisi normal, B. DO berada pada kondisi normal, C. salinitas berada pada kondisi normal, D. kadar amonia berada pada kondisi normal, dan proses dedukasinya. Karena seluruh fakta khusus memenuhi semua kondisi pada premis umum, maka aturan R1 dapat diterapkan oleh mesin eferensi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tasya atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Akram. Kepada Akram dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan silogisme kategoris dasar. Silogisme kategoris merupakan bentuk penalaran deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Struktur dasar silogisme kategoris adalah M ke P premis mayor, S ke M premis minor, sehingga menghasilkan kesimpulan maka S ke P. Dalam struktur tersebut, middle term M atau terminus medius berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan predikat, serta tidak muncul pada bagian kesimpulan. Jadi simpelnya adalah kalau M terhubung ke P dan S terhubung ke M, otomatis S terhubung ke P meskipun S dan P sendiri tidak pernah dibandingkan langsung. Seperti itu. Penerapan silogisme kategoris pada sistem pakar deteksi kualitas air tambak udang dapat dilihat pada parameter amonia yang digunakan dalam beberapa aturan diagnosis seperti Rule R2, R6, dan R10. Dan pada tabel di bawah ini ada premis mayor M ke P, premis minor S ke M, maka konklusi S ke P. Yang premis mayor M ke P, semua tambak memiliki kadar amonia di atas 0,1 mg per liter. M memiliki kondisi kualitas air dengan kategori amonia tinggi P. S ke M, tambak budi S memiliki kadar amonia di atas 0,1 mg per liter M. Maka konklusi S ke P, tambak budi S memiliki kondisi kualitas air dengan kategori amonia tinggi P. Next. Selanjutnya ada silogisme hipotesis. Jika maka, silogisme hipotetis merupakan bentuk penalaran yang menggunakan pernyataan bersyarat implikasi dengan pola jika P maka Q dalam sistem pakar. Bentuk penalaran ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi tertentu dengan keputusan atau diagnosis yang dihasilkan.
pada studi kasus sistem pakar deteksi kualitas air tambak udang, silogisme hipotetis diterapkan pada aturan Rule R16 yang digunakan untuk mendeteksi kondisi kritis tambak. Struktur penalarannya yaitu sebagai berikut yang ada pada tabel. Premis mayor, jika P maka Q, jika pH, DO, salinitas, dan amonia seluruhnya berada pada kondisi tidak normal P, maka tambak berada dalam kondisi kritis Q. Premis minor P, hasil pembacaan sensor tambak C menunjukkan bahwa pH, DO, salinitas, dan amonia berada di luar batas normal P benar. Maka konklusi Q, tambak C berada dalam kondisi kritis sehingga sistem memberikan rekomendasi penanganan darurat seperti menghentikan pemberian pakan, meningkatkan aerasi, dan melakukan pergantian air secara bertahap. Berdasarkan aturan tersebut, kesimpulan diperoleh menggunakan metode modus ponens, yaitu jika P maka Q. P terbukti benar, maka Q juga pasti benar. Dalam implementasi CLIPS, proses ini terjadi ketika fakta pH no, DO no, salinitas no, dan amonia no. Ini pola dasar di CLIPS. Jadi kalau syarat rule P terpenuhi dan rule-nya berbentuk implikasi, hasil rule Q otomatis berlaku. Next. Selanjutnya ada silogisme disjungtif pilihan. Silogisme disjungtif merupakan bentuk penalaran yang menggunakan pernyataan pilihan disjunction dengan bentuk P disjungsi Q yang berarti P atau Q. Pada metode ini, apabila terdapat dua kemungkinan penyebab dan salah satu kemungkinan telah terbukti tidak terjadi, maka kemungkinan lainnya dapat menjadi kesimpulan. Contoh penerapan pada kondisi DO dissolved oksigen rendah yang berkaitan dengan rule R5 sampai R8 pada program tambak CLIP. Nah, pada tabel ini ada premis mayor P Q. Penyebab nilai DO rendah adalah kurangnya aerasi P atau tingginya kepadatan tebar udang Q. Premis minor bukan Q berdasarkan data pengelolaan tambak, kepadatan tebar tambak D masih berada dalam batas normal sehingga penyebab akibat kepadatan tinggi tidak terjadi Q. Maka konklusi P, penyebab DO rendah pada tambak D adalah kurangnya aerasi sehingga sistem memberikan rekomendasi untuk menyalakan aerator dan meningkatkan sirkulasi air. Nah, bentuk penalaran tersebut mengikuti pola P disjungsi Q, konjungsi negasi Q, implikasi P, atau P atau Q dan bukan Q maka P. Jadi itu pola eliminasi, ada dua kemungkinan penyebab P atau Q. Kalau salah satu Q sudah dipastikan tidak terjadi, maka penyebab yang tersisa P otomatis menjadi kesimpulan dengan cara eliminasi bukan pembuktian langsung. Next. Selanjutnya ada silogisme negatif atau modus tollens. Contoh penerapan pada kondisi DO dissolved oksigen rendah yang berkaitan dengan rule R5 sampai R8 pada program tambak CLIP, yaitu silogisme negatif atau modus tollens merupakan bentuk penalaran deduktif yang menggunakan hubungan sebab akibat. Bentuk ini memiliki pola jika P maka Q apabila kondisi akibat Q terbukti tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi penyebab P tidak terpenuhi. Dalam sistem pakar deteksi kualitas air tambak udang, metode ini dapat digunakan untuk melakukan analisis berdasarkan hasil diagnosis yang diberikan oleh sistem. Contoh penerapan modus tollens pada rule R1. Premis mayor jika P maka Q. Jika seluruh parameter kualitas air tambak pH, DO, salinitas, dan amonia berada pada kondisi normal P, maka sistem akan menghasilkan diagnosis kualitas air tambak sangat baik Q. Premis minor bukan Q. Hasil pemeriksaan pada tambak E menunjukkan bahwa sistem tidak memberikan diagnosis kualitas air tambak sangat baik, melainkan
menghasilkan diagnosis gangguan kualitas air seperti DO rendah dan amonia tinggi. Maka konklusi, tidak semua parameter kualitas air tambak E berada dalam kondisi normal. Dengan kata lain, terdapat parameter lingkungan yang tidak memenuhi kondisi normal. Bentuk penalaran tersebut mengikuti pola jika P maka Q dan bukan Q maka bukan P. Jadi logikanya kebalikan dari modus ponens. Kita lihat dari akibatnya dulu. Kalau akibatnya Q terbukti tidak terjadi, maka penyebabnya P pasti juga tidak terjadi. Kalau hasil diagnosis sistem bukan sangat baik, kita bisa langsung tahu bahwa bukan semua parameter normal tanpa perlu cek satu-satu. Next. Sekarang lanjut ke bab 3, metode inferensi, argumen, dan logika proporsional. Di bagian ketiga ini, metode inferensi, argumen, dan logika proporsional. Di bagian ini, kami menjelaskan bagaimana mesin inferensi CLIPS secara teknis mencocokkan fakta dan rule, dan bagaimana keempat parameter kami dipresentasikan sebagai proposisi logika. Dan bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rika. Kepada Rika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya Rika Nurhatisa akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait metode inferensi argumen dan logika proporsional. Nah, di sini yang pertama ada metode inferensi argumen dalam studi kasus, di mana sistem pakar deteksi kualitas tambak udang menggunakan metode forward chaining atau penalaran maju atau data driven reasoning. Nah, pada metode ini, proses inferensi dimulai dari fakta awal yang diperoleh dari hasil pembacaan sensor lingkungan tambak. Fakta tersebut kemudian dikonversi menjadi bentuk fakta logika, yes atau no, dan dimasukkan ke dalam working memory menggunakan mekanisme assert pada CLIPS. Contoh penerapan pada rule R1, di mana rule-nya yaitu P dan Q dan R dan S, maka kualitas air sangat baik. Kemudian dengan P yaitu pH normal, Q artinya DO normal, kemudian R salinitas normal, dan S yaitu amonia normal. Nah, apabila diketahui P benar, Q benar, R benar, dan S benar, maka berdasarkan kaidah modus ponens, P dan Q dan R dan S, maka kualitas air sangat baik. P dan Q dan R dan S, jadi kualitas air sangat baik. Nah, sistem akan sangat menghasilkan diagnosis bahwa kualitas air tambak berada dalam kondisi sangat baik. Kemudian di sini adalah logika proporsional dalam studi kasus. Keempat parameter kami definisikan sebagai proposisi atomik. Yang pertama ada P atau pH berada di rentang normal 7,5 sampai 8,5. Kemudian Q yaitu DO berada di rentang normal lebih dari 5 mg per liter. Kemudian R yaitu salinitas berada di rentang normal 15 sampai 25 ppt. Dan terakhir S yaitu kadar amonia berada di rentang normal kurang dari 0,1 mg per liter. Nah, ini jadi dasar untuk membangun tabel kebenaran di slide berikutnya. Kemudian di sini terdapat pemetaan tabel kebenaran ke rule karena ada 4 proposisi atomik. Jika jumlah kombinasi nilai kebenaran yang mungkin adalah 2/4, yaitu 16 baris, pas sama jumlah rule kami R1 sampai 16, maka tabel ini memetakan setiap kombinasi benar atau salah dari P, Q, R, S ke rule dan diagnosis terkait. Misalnya, kalau P, Q, R, S semuanya benar,
mengisyaratkan R1, maka kualitas R sangat baik. Kalau semuanya salah, maka R16, maka kondisinya kritis. Nah, tabel ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa basis pengetahuan kami logically exhaustive, mencakup semua kemungkinan kondisi secara logis, tidak ada kombinasi yang terlewat. Next. Kemudian lanjut di sini ada gabungan metode inferensi argumen dan logika proporsional. Nah, penggabungan metode inferensi argumen dan logika proporsional pada sistem Pakar dilakukan dengan mempresentasikan kondisi lingkungan tambak dalam bentuk proposisi, kemudian menggunakan aturan inferensi untuk menghasilkan kesimpulan diagnosis. Sebagai contoh, hasil pembacaan sensor menunjukkan kondisi 1 P benar, maka pH berada pada kondisi normal, kemudian Q benar, maka DO berada pada kondisi normal, R salah, maka salinitas berada di luar kondisi normal, dan terakhir S benar, maka kadar amonia berada pada kondisi normal. Kondisi tersebut sesuai dengan kombinasi pada rule R3 pada tambak.clip. Kemudian bentuk logikanya P dan Q dan R bukan R dan S, maka salinitas tidak sesuai dengan fakta. P dan Q dan R bukan P dan Q dan bukan R, bukan S, maka benar. Nah, maka berdasarkan aturan modus ponens, P dan Q dan bukan R dan S, maka diagnosis, dan juga P dan Q dan bukan R dan S, jadi salinitas tidak sesuai. Kemudian selanjutnya ada soft computing fuzzy inference system. Masuk ke bagian terakhir, soft computing dengan fuzzy inference system atau FIS. Kami akan bahas 4 subbagian, yaitu alasan kami memilih FIS, variable input, variable output, dan cara kerjanya. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Nah, di sini alasan memilih FIS yaitu memiliki keterbatasan dalam menangani kondisi lingkungan yang bersifat tidak pasti atau uncertainty dan tidak memiliki batas yang benar-benar tegas atau vagueness. Sebagai contoh, pada parameter pH air tambak terdapat perbedaan perlakuan ketika nilai berada di sekitar batas normal. Nilai pH sebesar 7,49 dapat dikategorikan sebagai tidak normal, sedangkan nilai 7,50 dianggap normal. Padahal, secara kondisi lingkungan, kedua nilai tersebut memiliki perbedaan yang sangat kecil. Akibatnya, sistem berbasis Scripps dapat menghasilkan perubahan diagnosis yang terlalu drastis, meskipun perubahan kondisi air sebenarnya tidak signifikan. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan pendekatan Fuzzy Inference System atau FIS sebagai metode soft computing. FIS merupakan mampu menangani kondisi yang memiliki tingkat ketidakpastian dengan menggunakan konsep derajat keanggotaan atau membership degree pada rentang nilai 0 sampai 1. Selanjutnya yaitu ada input. Variable input pada Fuzzy Inference System berasal dari nilai numerik asli hasil pembacaan sensor lingkungan atau tambak. Nilai input tersebut kemudian melalui proses publikasi, yaitu proses mengubah nilai numerik yang menjadi nilai lingwisis berdasarkan derajat keanggotaan atau membership degree. Variabel input yang digunakan pada sistem ini terdiri dari parameter utama kualitas air tambak, yaitu pH, DO atau dissolvent oxygen, salinitas, dan amonium.
Tabel di bawah menunjukkan variabel input dan himpunan puji yang digunakan. Terdapat variabel, satuan, himpunan, estimasi rentang, dan juga fungsi keanggotaan. Selanjutnya ada output. Di sini output sendiri merupakan hasil dari nilai Scripps yang diperoleh melalui proses defusifikasi, yaitu nilai tersebut mempresentasikan tingkat kualitas air tambak berdasarkan seluruh parameter input yang telah diproses sebelumnya, yaitu pH, DO, salinitas, dan amonia. Nah, hasilnya defusifikasi kemudian dipetakan kembali ke dalam kategori linguistik untuk memudahkan interpretasi pengguna. Kategori output yang digunakan adalah nilai output, di sini 0 sampai 25, kategori kualitas air yaitu buruk. Nilai output 26 sampai 50, kualitas kategori air yaitu sedang. Kemudian ada 51 sampai 75, kategori kualitas air yaitu baik, dan yang terakhir 76 sampai 100, kategori kualitas air sangat baik. Selanjutnya ada cara kerja. Di sini FIS bekerja melalui 4 tahapan, yaitu fusifikasi input, evaluasi rule base, proses inferensi, dan defusifikasi output. Tahapan tersebut digunakan untuk mengubah nilai sensor numerik menjadi keputusan yang lebih fleksibel berdasarkan tingkat keanggotaan fusi. Yang pertama, fusifikasi, yaitu jika hasil pembacaan sensor menunjukkan kadar amonia sebesar 0,15 mg per liter, maka derajat keanggotaan fusi dapat dihitung sebagai berikut. Di sini 0,15 sama dengan 0,15 dikurangi 0,1 per 0,3 dikurangi 0,1 menghasilkan 0,05 per 0,2 dan hasil akhirnya 0,25. Artinya nilai amonia 0,15 mg per liter memiliki tingkat keanggotaan sebesar 0,25 terhadap kategori waspada. Selanjutnya yang kedua, evaluasi rule base dan inferensi. Rule base atau FIS di dalam FIS menggabungkan beberapa input parameter sekaligus untuk menghasilkan kualitas air. Berikut contoh rule base FIS dengan 2 parameter pH dan DO. Yang ketiga ada inferensi agregasi. Setiap row yang aktif berkontribusi pada pembentukan output fusi. Output dari masing-masing row digabungkan atau agresi menggunakan metode maksimum. Hasil agresi membentuk area fusi yang akan diidentifikasi. Contoh dengan 2 row yang aktif yaitu row 1 firing 0,8 sampai baik dan row 2 firing 0,2 sedang. Sedangkan kedua row berkontribusi pada area output fusi dengan batas yang sesuai firing strength atau firing strength masing-masing. Dan yang keempat, defusifikasi, yaitu tahapan terakhir adalah mengubah hasil fusi menjadi nilai numerik atau Scripps yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada sistem ini digunakan metode centroid, yaitu mencari nilai pusat dari area hasil agresi fusi berikut. Nah, berikut ada rumusnya. Di sini ada keterangan nilai output akhir, kemudian ada nilai pada domain output, ada nilai derajat keanggotaan. Hasil defusifikasi dari seluruh row misalnya menghasilkan nilai tingkat areasi 42%. Nah, sebelum kesimpulan, kita akan ada demonstrasi yang akan disampaikan oleh Saudara Akram. Kepada Saudara Akram, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mendemonstrasikan di klipsnya langsung ya. Nah, sudah masuk ke clips IDE-nya. Lalu di sini kita masukkan filenya, itu tambak.clip. Masuk ke environment, lalu load constructs. Nah, ini tambak.clip.
open. Nah, kalau di sini sudah true berarti berhasil, kalau false berarti ada yang error. Lalu kita lakukan reset, terus run. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu dari beberapa kemungkinan dan diagnosis, lalu nanti ada solusinya seperti apa. Nah, kita coba jawab yes semua dulu. Apakah pH air normal 7,5 sampai dengan 8,5? Yes. Apakah DO atau oksigen terlarut normal itu lebih dari 5 mg? Yes. Lalu apakah salinitas normal 15 sampai 25 ppt? Yes. Lalu ada apakah kadar amonia normal kurang dari 0,1 mg per liter? Yes. Nah, maka diagnosa yang dihasilkan itu kualitas air tambak sangat baik. Solusi pertahankan monitoring rutin. Nah, kita akan coba melakukan versi yang semua. Kita lakukan reset kembali, lalu run. Nah, di sini kita jawab no, 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 dan no. Nah, maka hasil diagnosanya kondisi kritis. Solusi hentikan pemberian pakan sementara, nyalakan seluruh aerator, lakukan penggantian air bertahap, tambahkan dolomit untuk koreksi pH, gunakan probiotik untuk menurunkan amonia, sesuaikan salinitas secara bertahap. Coba kita 1 yes dan 3 no. Kita coba reset kembali, lalu run kembali. Untuk pH air normalnya kita yes, DO no, salinitas no, dan kadar amonia no. Nah, maka dihasilkan diagnosanya DO rendah, salinitas bermasalah, amonia tinggi. Solusi aerasi, pergantian air, dan koreksi salinitas. Nah, mungkin segitu saja karena ada mungkin tadi 16 diagnosa atau 16 kemungkinan. Jadi kalau saya praktekkan satu-satu mungkin terlalu panjang. Jadi mungkin segitu saja demonstrasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Akram atas demonstrasinya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran di sini. Kesimpulan sistem pakar deteksi kualitas air tambak udang mampu membantu proses identifikasi kondisi kualitas air berdasarkan parameter pH, DO, salinitas, dan amonia. Sistem menggunakan metode checking dan CLIPS untuk menghasilkan diagnosis berdasarkan fakta sensor. Proposal membantu sistem dalam mengambil keputusan sesuai kondisi tambak. Selain itu, fuzzy inferensi sistem atau FIS dapat meningkatkan fleksibilitas sistem dalam menangani perubahan nilai parameter yang berada pada kondisi tidak pasti. Nah, untuk sarannya, pengembangan sistem dapat dilakukan dengan mengintegrasi sensor berbasis IoT agar pemantauan kualitas air dapat berjalan secara real time. Sistem juga dapat dikembangkan dengan menambahkan parameter, yaitu selain itu pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile dapat mempermudah dalam melakukan monitoring dan mendapatkan rekomendasi untuk penanganan. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.